Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Habib Rizky dengan NPM 2217051059 dari kelas A jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, di video kali ini sebagai syarat untuk mengikuti UAP Artificial Intelligence, yaitu membuat video pengganti pertemuan yang tidak hadir. Yaitu saya membuat video pengganti pertemuan 9, yaitu tentang K-nearest neighbor. Nah, algoritma K-nearest neighbor ini atau KNN adalah teknik pembelajaran mesin yang populer digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Algoritma ini bergantung pada gagasan bahwa titik data yang serupa cenderung memiliki label atau nilai yang serupa. Selama fase pelatihan, algoritma KNN menyimpan seluruh kumpulan data pilihan sebagai referensi. Ketika membuat prediksi, algoritma ini menghitung jarak antara titik data input dan semua titik data. Contoh pelatihan. Menggunakan matriks jarak yang dipilih seperti Euclidean distance. Algoritma K-nearest neighbor ini atau KNN adalah salah satu algoritma yang paling sederhana dalam pembelajaran mesin. Meskipun sederhana, algoritma ini seringkali sangat efektif dalam berbagai konteks, terutama dalam klasifikasi dan regresi. Algoritma KNN mengukur kesamaan antara objek-objek dalam ruang fitur dengan menghitung jarak antara mereka. Jarak ini dapat dihitung menggunakan berbagai metrik seperti jarak Euclidean, Manhattan, atau Mahalanobis, tergantung pada sifat data dan kebutuhan masalah. Ketika kita memiliki objek yang akan diprediksi, algoritma KNN mencari K objek terdekat atau tetangga terdekat dari objek tersebut dalam ruang fitur. K adalah parameter yang harus ditentukan sebelumnya dan biasanya merupakan bilangan bulat positif. Nilai K yang lebih rendah dapat memiliki varians yang tinggi, tetapi bias yang rendah. Sedangkan nilai K yang lebih besar dapat menyebabkan bias yang tinggi dan varian yang lebih rendah. Pilihan K akan sangat bergantung pada data input karena data dengan lebih banyak outlier atau noise kemungkinan akan berkinerja lebih baik dengan nilai K yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, disarankan untuk memilih nilai K berupa angka ganjil untuk menghindari ikatan dalam klasifikasi. Strategi cross-validation juga dapat digunakan untuk membantu kita memilih K yang optimal untuk dataset yang kita miliki. Langkah-langkah algoritmanya sebagai berikut. Yang pertama, memilih nilai K. Memilih jumlah tetangga terdekat K yang akan digunakan dalam proses klasifikasi atau regresi. Selanjutnya, menghitung jarak. Langkah berikutnya, menghitung jarak antara objek yang akan diprediksi dengan setiap objek dalam data latih. Jarak ini dapat dihitung menggunakan berbagai matrik seperti Euclidean, Manhattan, dan Mahalanobis, tergantung pada sifat data dan masalah yang dihadapi. Selanjutnya ada menentukan tetangga terdekat. Setelah jarak dihitung, langkah selanjutnya adalah menemukan K objek terdekat dari objek yang akan diprediksi. Mengambil mayoritas label yang selanjutnya. Yang keempat, untuk klasifikasi, kita mengambil mayoritas label dari K tetangga terdekat tersebut. Sedangkan untuk regresi, kita dapat mengambil rata-rata nilai dari K tetangga terdekat. Algoritma KNN memiliki beragam aplikasi dalam berbagai bidang, termasuk klasifikasi pola, pengenalan pola, sistem rekomendasi. Kelebihan utamanya adalah kemudahan implementasi dan interpretasi, serta kemampuannya untuk menangani dataset yang besar dan kompleks tanpa memerlukan asumsi yang kuat tentang distribusi data. Nah, di sini ada contoh penggunaan KNN dalam Python. Nah, di mana yang pertama ada import pandas SBD, import NumPy, ini import library, dan import library scalar neighbor dan mengambil K neighbors classifier. Selanjutnya ada import scalar model selection dan mengambil train test split. Nah, selanjutnya ada PD read CSV. Nah, ini read CSV, fungsi ini digunakan untuk membaca file CSV dari URL yang diberikan, yaitu link sebagai berikut. Selanjutnya describe. Nah, describe ini digunakan untuk mendeskripsikan isi dari data berdasarkan pada tabel berikut. Digunakan untuk menghasilkan statistik deskriptif dari data frame. Fungsi ini memberikan ringkasan statistik dari kolom-kolom numerik dalam data frame. Selanjutnya ada df activeness score. Nah, activeness score ini memilih kolom activeness score dari data frame, mengambil activeness score ini. Lalu
apply lambda x ini adalah menggunakan fungsi apply untuk menerapkan fungsi lambda ke setiap elemen dalam kolom activeness. Selanjutnya df isna sum ini berfungsi sebagai menjumlahkan nilai yang kosong. Selanjutnya ada df drop na. Nah, df drop na ini digunakan untuk menghapus baris-baris yang mengandung nilai na atau not a number dari data frame. Selanjutnya ada shape. Shape ini digunakan untuk mendapatkan dimensi data frame. Dan kode ini mengembalikan sebuah tuple yang berisi 2 angka, jumlah baris dan kolom. Selanjutnya ada pastes. Nah, pastes ini menghapus kolom, npm dan pastes dari data frame. Nah, npm pastes ini daftar nama kolom yang akan dihapus, dan aksi 1 menunjukkan kolom yang akan dihapus, bukan baris. Selanjutnya ada xdrop. Nah, xdrop npm pastes ini untuk mendrop npm sama pastes tadi, dan ydf pastes. Selanjutnya ada xtrain. Xtrain ini data fitur untuk pelatihan, xtest data fitur untuk pengujian, dan ytrain label untuk pelatihan, dan ytest label untuk pengujian. Selanjutnya ada model Kenigburg classifier, yaitu menentukan jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan dalam algoritma KNN, yang akan mempertimbangkan 5 tetangga terdekat. Selanjutnya ada model FitXtrain. Ini melatih model KNN yang telah diinisialisasi menggunakan data pelatihan Xtrain dan label pelatihan Ytrain. Fungsi fit menyesuaikan model dengan data pelatihan yang diberikan. Selanjutnya model score. Ini adalah mengukur akurasi model yang telah dilatih pada model fit. Data pengujian mengambil xtest dan ytest, yaitu proporsi prediksi yang benar dari total prediksi yang dibuat oleh model data pada pengujian. Hasil runningnya sebagai berikut, yaitu df fit ini menampilkan data, df describe mendeskripsikan data. Selanjutnya ini mengambil activeness score. Isnasum ini menjumlahkan data yang not a number, dan seterusnya. Dan hasil akurasinya adalah 0,79 atau digenapkan jadi 0,8 atau 80%. Oke, sekian dari video pengganti saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penyampaian. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.